UMKM dia mempunyai konsep bisnis kuat nggak? Kalau dia tidak kuat, dia pasti akan ambiar. Penting itu memang harus kuat di marketing online pada saat pandemi ini. Siapa yang tidak kuat di marketing online itu dia akan ambiar. Kami meyakini bahwa daya beli itu ada. Kalau turun, iya, tapi tidak hilang. Sebelum nonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen opini. Segmen opini adalah segmen yang khusus akan membahas pendapat pelaku UKM mengenai isu yang sedang terjadi di dunia usaha. Untuk episode kali ini, kita udah bareng sama Pak Roy Wibisono. Pak Roy Wibisono ini adalah owner dari Naruna Keramik, guys. Ya, Naruna Keramik. Produknya itu kurang lebih ada perabot-perabotan rumah tangga, kayak piring, terus satu lagi kayak mangkok gitu, Pak ya? Iya. Jadi kami lebih banyak segmennya itu untuk kafe, resto, hotel seperti itu. Jadi kita memang memilih segmen untuk keperluan itu karena saat ini akhir-akhir ini kan kita lebih banyak kafe, resto itu sedang tren gitu dan perlu untuk item-item yang bagus lah gitu. Perabot-perabot seperti itu yang terbuat dari keramik dan kayu. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas dengan Pak Roy mengenai tema yang mungkin sedang ramai nih, Pak, mengenai dampak dari pandemi gitu. Ya seperti yang kita tahu kan di masa pandemi ini banyak sekali bisnis-bisnis yang akhirnya harus gulung tikar gitu, Pak. Bisnis kecil, bisnis besar, semuanya sama kena dampaknya gitu. Nanti mungkin kita akan sharing dengan Pak Roy, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh para pelaku UKM ini gitu agar bisa bertahan di masa pandemi ini gitu. Terima kasih. Saya buka aja dulu ya, biar kelihatan. Jadi gini, di masa pandemi ini memang menurut saya ujian atau cobaan buat UMKM. Dia mempunyai konsep bisnis kuat nggak? Kalau dia tidak kuat, dia pasti akan ambiar. Jadi sekarang yang ambiar itu ya bukan hanya UMKM, pengusaha besar pun akan ambiar kalau konsep bisnisnya tidak bagus. Nah, kembali lagi di sini saya tegaskan ini ujian. Bisnis kita itu kalau kuat kita akan jalan terus, kalau tidak ya kita akan jatuh. Sebenarnya yang tadi sudah disampaikan, secara garis besar bisnis keramik itu juga berat. Sebelum pandemi itu pun sudah banyak pengusaha-pengusaha keramik, baik sentra kecil dan besar itu rontok di tengah jalan, apalagi dihantam oleh pandemi. Nah, dan inilah jadi sebetulnya pandemi ini bagi keramik itu kuadrat, itu dua kali, jadi lebih parah lagi. Tapi anehnya dan ini faktanya juga, Naruna selama pandemi ini kami omsetnya naik terus. Jadi kita tahu corona mulai di bulan Maret kita masih naik 25%, kemudian April kita naik sampai 50-an, kemudian Mei, Juni, dan terakhir kemarin sekitar bulan Juli kami naik sampai 300% dari sebelum pandemi. Jadi trennya kami naik terus dan ini kemungkinan kami akan naik lagi karena akan nambah kapasitas seperti itu. Ini menarik, Pak ya. Jadi di saat bisnis-bisnis lain selama pandemi mengalami turun omset, malah ada yang sampai bangkrut gitu, Pak ya, belum tikar. Naruna ini malah jadi naik, Pak ya. Ini yang dilakukan sama Naruna ini apa sebenarnya, Pak? Iya, jadi kita menyiapkan ini jauh sebelum pandemi datang. Jadi kita harus kuat, pertama kuat di R&D-nya, risetnya. Jadi kita punya kemampuan riset di tim Naruna itu sangat tinggi sekali, dan mungkin ya gambaran aja informasi di tahun 2017 kemarin saya mendapat penghargaan untuk Lasda Kretia dari Kemenristek-Dikti karena kuat di riset keramiknya. Itu salah kunci pertamanya. Terus kunci yang keduanya, desainnya bagus.
Jadi riset dan desain ini satu paket untuk produk bagus. Jadi bagus bentuknya, bagus kemudian warnanya. Warna kita juga bukan warna pasaran, warna-warna reaktif di keramik dan itu orang sulit untuk meniru. Jadi kan kemudian kita kuat di produksinya. Nah, produksi itu harus efektif dan efisien. Itu. Kemudian kita yang terpenting itu kita kuat juga harus kuat di leadership-nya. Leadership itu sangat menentukan bagaimana pimpinannya arahnya kemana, menyelesaikan masalah mana. Dan yang faktor kelima itu yang sangat penting sekali, kita kuat di marketingnya. Bagaimana menciptakan brand Naruna itu untuk naik dan naik gitu. Jadi Naruna saat ini kita sangat kuat sekali di marketing online kami gitu. Jadi walaupun kami baru 1 tahun, kita kuat di Instagram, follower kami per hari ini itu sudah sekitar 67.000. Ya itu lumayan ya menurut saya banyak sekali ya. 67.000 itu ya baru usia kami hanya baru 1 tahun ini gitu. Jadi kunci sebetulnya yang terpenting itu memang harus kuat di marketing online pada saat pandemi ini. Nah, siapa yang tidak kuat di marketing online itu dia akan ambiar gitu. Tapi kan gini Pak, yang penyebab banyaknya bisnis akhirnya gulung tikar itu kan kebanyakan karena menurunnya daya beli masyarakat gitu Pak ya. Yeah. Kayak masyarakat banyak yang di PHK, banyak yang bisnisnya bangkrut, jadi banyak nggak punya daya beli untuk membantu UKM yang lain gitu, nggak bisa beli produk-produk UKM lain gitu. Nah, Naruna ini kok bisa sampai meningkat? Apakah pasarnya diganti apa gimana Pak? Kenapa Naruna naik? Kita tahu bahwa memang pandemi ini daya beli turun, dan kami juga kena dampaknya. Karena apa? Maaf, kita jualnya ke kafe resto. Dan kafe restorannya itu tutup. Nah, ini kan kita nggak bisa jualan gitu. Nah, kita punya strategi bahwa kita itu jual ke masyarakat, ke ya misalnya dia masih bekerja di rumah, dia bisa ngopi dengan cangkir yang bagus tanpa dia harus ke kafe, ke resto. Konsep itu. Jadi intinya gini, kami meyakini bahwa daya beli itu ada. Kalau turun, iya, tapi tidak hilang. Iya, buktinya sekarang walaupun Indonesia krisis, negara krisis, yang beli sepeda mahal juga banyak, gitu kan? Jadi itu sebetulnya, jadi sebetulnya kebutuhan untuk seperti itu ada. Dan ini saya berharap rekan-rekan UKM jangan menyerah. Kalau daya belinya nggak ada, saya akan menyerah. Tapi kalau daya belinya turun, itu iya. Nah, kalau daya beli turun inilah, ini kita harus lebih gencar lagi di branding dan marketingnya supaya kita bisa merebut ya. Tentunya dengan para kompetitor kita itu. Di bisnis ini tidak ada yang tidak ada kompetitor, pasti ada. Nah, ketika kita kuat sistemnya, kuat brandingnya, kita yang harus menang. Itu kan bisa bilang pasarnya diganti arah gitu. Iya. Itu ada penyesuaian di produknya nggak Pak? Nah, produk tetap sama, cuma sasaran. Jadi sasaran dari target kita itu berbeda. Kalau dulu targetnya ke misalnya kita dalam tanda kutip kita menawarkan ke kafe resto, ya sekarang kita memang kerja kerasnya agak lebih banyak karena kan yang membeli pada akhirnya tidak partai besar. Jadi kalau perorangan dia beli hanya 1, kadang 4. Nah, kalau kafe resto kadang beli sekalian 12, 24. Nah, jadi memang kerja keras kita itu di masa pandemi itu jauh lebih keras daripada sebelumnya. Itu. Tapi ini jadi bagus kayak jadi misalnya kan Bapak udah punya lahan nih dulu di kafe dan resto itu. Karena lahannya udah katakan lagi mati suri gitu, Bapak akhirnya udah batalas lagi, bikin lahan baru. Nah kan nanti kalau coronanya udah bisa dibilang selesai itu kan nanti lahan yang ini hidup lagi nih pasti nih. Jadi malah double gitu Pak. Kalau saya lihat rekan-rekan UMKM itu banyak yang mudah menyerah. Lah, mudah menyerah misalnya gini. Kita misalnya sama Dinas UKM Koperasi misalnya Jawa Tengah sering mengadakan pelatihan marketing online. Kemudian kadang mereka di rumah itu tidak langsung mempraktekkan. Mereka membuat akun, gitu kan. Sama, saya dulu juga dilatih oleh Dinas, tapi di Naruna itu kita membuat itu benar-benar benar kita lakukan secara detail sehingga itu ada hasilnya. Nah, rata-rata misalnya gini, ketika kita tanya ke rekan UKM, kamu jualannya pakai apa? Saya pakai Instagram. Cuma tanda tanya terbesar,
apakah dia jualannya dengan Instagram itu sudah maksimal. Kalau hanya misalnya followernya 1000, 2000 nggak bisa. Jadi kalau followernya sudah banyak, Instagram itu bisa. Mungkin minimal di atas 30.000 itu dia penjualannya sudah agak lumayan bagus. Tapi kalau di bawah itu kurang. Nah, kemudian juga misalnya kita tanya, apakah kamu juga jualannya lewat mulut ke mulut? Dia pasti akan iya gitu. Cuma ketika tanya lagi, berapa orang? Hanya mungkin 10 kurang, mungkin 1000 orang. Jadi yang saya garis bawahi, daya gempur atau daya terjang kita untuk menyelesaikan masalah supaya terjual banyak itu yang rekan-rekan UMKM masih kurang. Ya. Kalau itu Pak, kayak soal adaptasi tadi Pak. Ya. Adaptasi itu kan kalau saya berarti bayanginnya kan setiap pelaku UMKM itu harus punya apa namanya ya, kayak mitigasi resiko gitu. Jadi dia udah punya apa ya, kayak semacam bayangan di masa depan itu kemungkinan yang akan terjadi itu apa aja, resikonya ada apa aja. Kita udah nyiapin langkah-langkah yang akan dilakukan kalau resiko yang kita takutkan tadi ternyata benar kejadian gitu. Kayak pandemi ini kan kemungkinan nggak ada satupun orang yang apa ya, yang memprediksi gitu. Tapi kenyataannya ada pelaku UMKM yang kayak Bapak gitu, bisa dikatakan selamat lah, malah tambah untung saat pandemi ini. Itu proses mitigasi resikonya seperti apa Pak? Ya, kembali lagi menurut saya yaitu kita harus siapkan semua aspek. Jadi kalau di Naruna sendiri kita sudah menyiapkan 2 jalur ya, misalnya marketing online dan offline. Jadi ketika orang tidak bisa bertemu, kita harus kuat di online. Ini yang kita lakukan. Nah, saat ini di Naruna sedang menyiapkan showroom yang akan kita siapkan untuk menjadi wisata keramik. Jadi kalau nanti masa pandeminya itu sudah sudah selesai, orang banyak sudah mulai banyak wisata, itu juga kami ada pemasukan dari wisata keramik. Nah, ini juga menarik karena kenapa kami membuat toko itu bukan hanya toko, enggak. Karena kami konsep menjadi wisata, jadi wisata edukasi di mana di situ orang bisa belajar keramik, bisa melihat proses pembuatan keramik, kemudian bisa membeli keramik. Nah, kita juga sebetulnya ngikutin tren yang ada di Indonesia. Jadi ini orang lebih banyak wisata edukasi. Jadi kalau di sekitar Salatiga, Semarang itu misalnya ada wisata, ada di Susu Cimory, kemudian ada wisata Holding Mart, dan tren-tren wisata seperti itu yang akan kita dorong dan kita akan kita lakukan. Jadi ketika hanya sebatas toko itu tidak menarik. Oke, mungkin cukup Pak ya, saya udah cukup banyak dapat insight nih Pak dari Pak Roy ini. Mantap. Terima kasih udah berbagi pendapatnya di segmen opini kita kali ini. Kayaknya kita perlu jadwalkan lagi nih Pak. Datang lagi ke kantor ini kalau udah jadi kok ya. Udah jadi aja, udah ada PS-nya. Oke, makasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Makasih juga buat Pak Roy. Sukses buat Narunanya Pak. Jangan lupa buat teman-teman, kalau suka sama konten-kontennya Dinas Koperasi, silakan komen, like, dan subscribe channel ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.